Hadirin yang kami hormati, kami sampaikan bahwasanya acara bincang alumni pada hari ini akan segera kami mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wati wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Kemenag Ibu Ika Martanti Mulyawati MPD, yang kami hormati Ibu Isnaini Nur Firdaus MPD selaku Kepala Sekolah MAN 1 Surakarta, yang kami hormati seluruh siswa-siswi kelas 12 MAN 1 Surakarta, yang kami hormati seluruh tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini Senin 28 April 2025 di Aula MAN 1 Surakarta dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah melimpahkan syafaatnya kepada kita hingga yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin yang kami hormati, hari ini MAN 1 Surakarta mempersembahkan acara yang luar biasa inspiratif bagi para siswa dan siswi, yakni Bincang Alumni MAN 1 Surakarta tahun 2025 dengan tema Siap Lulus, Siap Menyambut Masa Depan. Perkenalkan, saya Ahmad Manas selaku pembawa acara yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Sebelum acara dimulai, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Adapun susunan acara kita pada hari ini sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan marsial rotan. Acara yang ketiga pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang keempat yaitu sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah. Acara yang kelima yaitu monolog. Acara yang keenam adalah acara inti yang akan diisi oleh pemateri kita dan dipandu oleh moderator. Acara yang ketujuh yaitu penyerahan sertifikat kepada pemateri dan moderator. Acara yang kedelapan pembacaan visi perantai, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Hadirin yang berbahagia, acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Semoga dengan membaca basmalah tadi dapat menjadi awal yang baik untuk acara kita hari ini. Memasuki acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan marsial rotan. Kepada saudari Isnaini Nur Firdaus disilakan. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin silakan duduk kembali. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Siti Khadijah. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Allah. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Semoga dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi dapat membawa keberkahan dan kelancaran acara kita kali ini. Amin ya robbal alamin. Amin. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya ialah sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah kepada Ibu Isnaini Nurul Firdaus MPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Kemenang Kota Surakarta Ibu Ika Martanti MPD. Yang saya hormati Bapak, Ibu Guru dan staf Civitas Akademika. Dan juga yang saya hormati alumni Man 1 Surakarta yang telah hadir, serta anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya dan juga karunia-Nya kita bisa hadir dalam acara yang sangat istimewa, yaitu bincang alumni dengan tema siap lulus siap mencari masa depan. Saya sering mengatakan Man 1 bukan sekedar tempat belajar, tetapi tempat bermimpi. Dan hari ini mimpi-mimpi itu kembali ke rumah. Hari ini kita menyambut orang-orang yang pernah duduk di bangku yang sama dan kini melangkah lebih jauh menggapai prestasi di dunia nyata. Acara ini bukan sekedar temu kangen atau nostalgia. Acara ini adalah momentum berharga di mana kita sama-sama belajar langsung dari mereka yang pernah duduk di bangku yang sama, berjalan di lorong yang sama, dan mengukir prestasi di dunia kehidupan. Kehadiran alumni hari ini adalah bukti nyata bahwa mimpi-mimpi bisa dirajut dari sini, dari Man 1 Surakarta tercinta. Bahwa langkah kecil di sekolah ini bisa menjadi awal dari perjalanan besar menuju masa depan yang gemilang. Saya ingin anak-anakku belajar satu hal hari ini. Tidak ada batas untuk
luar sana luas. Tapi bekal paling berharga justru dimulai dari ruang-ruang kelas sederhana. Kepada alumni saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan inspirasi yang diberikan, juga cinta yang tak pernah putus pada alma mater. Kami berharap melalui bincang inspiratif ini para siswa dapat termotivasi dan menyadari bahwa mereka pun memiliki potensi luar biasa, bahwa tidak ada mimpi yang terlalu tinggi jika kita mau berusaha, berdoa, dan terus belajar. Akhir kata, semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar, memberikan inspirasi, dan juga mempererat silaturahmi antara alumni, siswa, dan keluarga besar Mansatu Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yaitu penampilan monolog yang akan ditampilkan oleh saudara Rinfa Abisyah Erfani. Kepadanya istilahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfi dari sebelum 52. Di sini saya akan menampilkan monolog. Marah, sedih, hilang, hancur, jatuh, sakit, tak apa jika kita tenggelam dalam rasa. Tak apa jika kita lupa realita. Tak apa kita mengenali luka. Tak apa kita merasa hilang asa. Karena cara sembuh terbaik adalah dengan menyadari bahwa kita sakit. Suatu saat pasti akan menemui hal baik yang membuat rasa sakit itu hilang. Apa jika kita tenggelam dalam rasa? Tak apa jika kita lupa realita. Tak apa kita mengenali rasa sakit. Tak apa rasa itu sempat ada. Kita hidup banyak energi yang menyayang.
banyak teologi yang dimuliai. Karena cara terbaik untuk sembuh adalah menyadari kita sakit. Ini afirmasi yang sering kita ucap, walau nyatanya belum tentu membuat kita berdiri. Tak apa, tak apa. Sekian penampilan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan atas penampilan monolog yang sangat memukau. Acara selanjutnya yaitu acara ini, yakni penampilan materi, penyampaian materi oleh Saudari Siti Khadijah yang akan dimoderatori oleh Saudara Ifam Abisha Eka. Sebelum itu, saya akan membacakan sedikit moderator kita yang akan menemani pemateri nanti. Nama Ifam Abisha Eka, alamat Dekat Sifat Boyolali, salah satu siswa MAN 1 Surakarta dengan banyak segudang prestasi yang telah diraih. Prestasi dan pengalamannya meliputi juara Harapan 1 Lomba Baca Puisi tingkat kabupaten, juara Harapan 2 Lomba Cipta Puisi tingkat nasional, dan menjabat sekretaris OSIS MAN 1 Surakarta periode 2025-2026. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat nggak nih? Pasti pada nungguin acara inti kan? Iya. Iya. Baru ya Kak. Iya nih. Iya nih Pak. 52. Siapa yang ingin mengajukan ujian? Saya. Kenapa pengen ikutin? Karena dia saya mendalami agama. Ada yang ingin di UGM, UNY? Kepada Saudara Ifam Abisha Eka, silakan untuk mengambil alih. Halo semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Kurang semangat. Satu kali lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke. Sudah pada kenal saya belum ini? Wah, kok belum kenal gimana? Nah ya. Oh iya. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini saya Aldi akan membimbing jalannya materi
dengan tema siap lulus, siap menyambut masa depan. Yang itu nanti di mana materinya akan diisi oleh Kak Dija, merupakan mahasiswi UIN Raden Mas Said Surakarta. Sebelum itu saya akan membacakan CV dari Kak Dija terlebih dahulu. Nama Siti Khadijah Nurul Amelia. Alamat Kartosuro. Pendidikan UIN Raden Mas Said Surakarta 2023 sampai sekarang. Man 1 Surakarta 2020 sampai 2023. Prestasi dan pengalaman yaitu juara favorit Duta Bahasa tahun 2023, juara favorit Duta Genre 2022, owner komunitas bicara 2022, menulis beberapa antologi puisi antara lain Padika, Bintang Luka, Cerita Ramadan, dan Kasih Sayang tahun 2022. Mantan Ketua OSIS Man 1 Surakarta tahun 2021-2022. Juara 1 Olimpiade Bahasa Indonesia tahun 2021 dan sekarang yaitu menjadi Duta Chai Ambassador Kreatif Hubungan Forum Spirit Individual Indonesia. Langsung saja mari kita sambut pemateri kita pada hari ini. Beri tepuk tangan yang meriah. Gimana kabarnya? Halo, moderator baik, alhamdulillah. Gimana moderator baik gak? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Nah, dulu Kak Dija ini merupakan mantan Ketua OSIS Man 1 Surakarta angkatan 2022-2023 dan sekarang kuliah di UIN Raden Mas Said Surakarta. Dan sekarang Kak Dija ini menjadi Duta Chai Ambassador Kreatif Hubungan Forum Spirit Individual Indonesia. Nah, yang belum tahu, Duta Chai Ambassador itu adalah pemberdayaan pemuda, kegiatan kreatif dan pengembangan potensi. Nah, menarik sekali kan? Kita mendatangkan pemateri yang sangat-sangat luar biasa. Langsung saja. Nah, kan Kak Dija sekarang ini kan kuliah di UIN Raden Mas Said Surakarta. Kalau boleh tahu, dulu itu masuk lewat jalur apa ya, Kak? Dulu saya lewat jalur SPAN atau seleksi prestasi nasional akademik itu menggunakan rapor gitu. Oke, nah kalau misalnya kita mau mendaftar di univ lain yang di bawah naungan Kemenak, apakah sama juga lewat jalur SPAN, Kak? Bisa dijelaskan? Oh iya, sebenarnya kalau memang kita mau masuk ke yang dinaungi oleh Kemenak, ada dua jalur yang bersifatnya itu nasional, yaitu SPAN dan juga ada UMPTKIN. Sementara ketika teman-teman ini mau daftar ke PTN-PTN umum seperti UNEF, UI, UNER, itu bisa lewat jalur SNBP dan juga SNBT. Kalau untuk proses ini sama, menggunakan nilai rapor dan juga menggunakan rating eligible, tetapi memang hanya berbeda di naungannya. Ada yang di Kemendikbud, ada yang di Kemenak gitu. Baik. Nah, Kak Dija, dengar-dengar kan Kak ini aktif organisasi, habis itu aktif melakukan part-time juga. Nah, itu bagaimana cara memanage waktunya antara tugas, organisasi, dan lain sebagainya? Berlebihan sekali ya, sebenarnya tidak sibuk sih. Biasa saja. Biasa saja ya. Ya saya manage waktunya tuh mungkin dengan menggunakan notebook ya. Saya membuat to-do list harian atau mingguan. Kemudian ketika kita membuat rencana itu kan kita juga menggunakan skala prioritas ya. Jadi kita bisa menentukan apa yang paling dipentingkan dahulu begitu, sehingga kita bisa mengerjakan sesuatu yang urgent terlebih dahulu sebelum yang biasanya gitu. Nah, ketika saya sudah melakukan kegiatan tersebut, biasanya saya langsung checklist. Jadi kan ketahuan kalau udah dilakukan sama yang belum dilakukan gitu. Itu sih yang saya. Kak, menurut Kak Dija, kuliah sama sekolah sibuk mana, Kak? Waduh, kalau kuliah sama sekolah itu sebenarnya kita tidak bisa membandingkan keduanya ya. Kita jangan memposisikan diri kita sebagai di posisi yang sekarang, karena kan saya sekarang sebagai mahasiswa ya, otomatis saya merasa kuliah itu semakin tinggi tekanannya. Tetapi ketika saya menjadi siswa, saya aktif di organisasi juga, kemudian saya juga mengikuti perlombaan, kemudian tugas-tugas apalagi jurusan IPA ya dulu karena banyak hitung-hitungannya, jadi ya
masuknya berat juga sih sebagai saya sebagai siswa gitu. Kalau sekarang menjadi mahasiswa ya berat juga gitu. Jadi ya keduanya tidak bisa dibandingkan dengan apa ya, memiliki standarnya masing-masing gitu. Nah, kakak sekarang sudah jadi mahasiswa. Itu kesan pertamanya jadi mahasiswa itu apa? Atau culture shocknya itu apa, Kak? Faktor shocknya mungkin karena saya dari Sunda ya, merantau sejak SMA ke sini dari MAN 1, kemudian sekarang kuliah juga di UIN. Itu mungkin dari segi harga dan juga bahasa ya. Kalau harga di sini murah-murah ya ternyata. Murah-murah ya, Kak? Iya, untuk harga murah-murah. Kalau untuk bahasa, tentunya saya sebagai orang Sunda tidak paham dengan bahasa Jawa seperti ini gitu, dan tidak terbiasa gitu hitungannya gitu. Kalau untuk sebagai mahasiswa sih, tahu gak sih permainan alam? Itu kan ada rasa asam manis pedas pahit ya. Jadi sebagai mahasiswa juga ada lucunya, ada kecewanya, sedihnya, semuanya ada gitu. Tapi saya tetap bangga menjadi seorang mahasiswa karena kita semua ya bersama adik-adik juga sebagai agent of change atau agen dari perubahan nantinya. Tolonglah, mari kita sama-sama membuat generasi yang lebih cerah lagi di masa depannya. Wah, mantap sekali, Kak. Nah, dari tadi kan kita bahas seputar kuliah, kampus, bagaimana cara masuk kuliahnya. Nah, itu istilah kuliah sendiri itu menurut Kak Ijah itu apa, Kak? Baik, kalau untuk istilah-istilah perkuliahan ya mungkin sebagai perkuliahan itu dari maba juga. Kita kan nanti ada menghadirkan PPT juga, jadi mohon izin ya, nanti langsung dijelasin aja lewat PowerPoint-nya. Oh iya. Oke, mohon izin untuk berdiri ya. Ya, silakan, Kak. Mau dibikin atau sendiri, Kak? Sendiri aja bisa. Oh iya, siap. Sampai dari PowerPoint soalnya. Oh iya. Oke, halo semuanya, selamat pagi. Oke, bisa dilihat ya ini judulnya kuliah asik sesuai passion diri sendiri. Kira-kira kenapa sih menekankan passion di perkuliahan itu? Emangnya kalau kita kuliah nggak sesuai passion, kuliahnya jadi nggak asik? Nggak juga. Ada yang tahu? Nggak juga. Udah pengalaman. Oke. Nanti mungkin kita akan bahas bareng-bareng ya. Pertamanya mungkin Prof silakan bisa dilanjut. Nah, otak siapa itu? Ada toganya. Oke, yang pertama di istilah-istilah perkuliahan buat camabani atau calon mahasiswa baru teman-teman kelas 12 ya, yang mungkin nantinya mau melanjutkan ke jenjang perkuliahan, mungkin teman-teman juga harus memahami beberapa istilah perkuliahan. Yang pertama, apa itu yang pertama? Kuliah. Apa itu kuliah? Kuliah bisa, karena saya anak hadis bahasa Indonesia ya, jadi sumbernya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kuliah itu bisa dimaknai dengan nomina atau juga verba. Nomina itu kan kata benda. Kalau verba kata benda. Kalau dari kata benda, kuliah itu merupakan pelajaran yang akan kita pelajari di perkuliahan gitu. Jadi kalau di sekolah nih di MAN itu bilangnya mata pelajaran, tapi kalau di kampus bilangnya mata kuliah. Kok pada tahu ya? Kemudian kalau dari kata kerja, kuliah itu merupakan sebuah aktivitas atau kegiatan melaksanakan perkuliahan. Jadi misalnya, mau kemana? Aku mau kuliah, aku mau berangkat kuliah. Itu kan sebuah aktivitas ya yang dilakukan. Kemudian yang kedua, kampus. Kalau kampus itu merupakan lingkungan di sekitar atau di area universitas tempat kita berkuliah. Jadi sederhananya kalau kampus itu tempatnya, tapi kalau kuliah itu kegiatannya gitu. Kemudian yang ketiga, fakultas. Kalau fakultas itu merupakan himpunan dari beberapa program studi atau jurusan yang akan kita ambil gitu. Jadi misalnya, oke dulu. Kalau prodi atau program studi itu sama dengan jurusan ya. Prodi ini merupakan fokus utama yang kita ambil di perkuliahan nantinya. Jadi misalnya ini ya, saya Siti Khadijah dari UIN Raden Masjid Surakarta, Fakultas Adab dan Bahasa, Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Jadi sudah jelas ya, kalau untuk kampusnya itu UIN-nya, kalau fakultasnya itu ada Adab dan Bahasa, kalau prodinya Tadris Bahasa Indonesia, karena saya sedang fokus di bidang bahasa Indonesia seperti itu. Kemudian SKS, ada yang tahu SKS apa? Bukan semalam. Bukan sistem kebut semalam, tapi satuan kredit semester, yang mana itu merupakan jam pelajaran yang dibebankan kepada dosen dan juga mahasiswa selama 1 semester nantinya. Lanjut, skripsi. Ini tidak asing lagi ya. Kalau skripsi itu merupakan karya tulis ilmiah yang akan kita buat nantinya di mahasiswa tingkat akhir untuk menempuh gelar sarjana. Oke,
ST. Sarjana Tadris ya? Iya. Oke, oke, bisa dilanjut Mbak. Misalnya dia berikutnya. Siapa aja yang mau baca buku? Oh, Siva ya? Kok tahu? Jalur masuk kuliah seperti yang sudah tadi saya perbincangkan dengan Mas Moderator ya. Tadi ada beberapa jalur masuk kuliah secara nasional di naungan Kemendikbud dan juga di naungan Kemenag. Kalau di naungan Kemendikbud ada SNBP sama SNBT. Kalau di naungan Kemenag ada apa Mbak? Kalau di naungan Kemenag jalur masuknya ada apa Mbak? SMPK. Terus SMUMD. Oke. Makasih ya. Namanya siapa Mbak? Amanda. Oke. Terima kasih Mbak Amanda. Jadi kalau kita menggunakan seleksi atau SNBP dan juga SPAN itu istilahnya merupakan sebuah tiket eksklusif yang diberikan kepada beberapa siswa ya, jadi tidak semuanya dapat merasakan gitu. Makanya buat teman-teman deh yang sedang keluar nanti biar masuk ranking eligible mohon dipersiapkan ya, biar nanti bisa masuk eligible. Mau daftar kemana kuliahnya? Kemana Pak? Oh, dia sama ya? Betul. Oke. Oke. Nanti pun kalau misalnya teman-teman tidak lulus di SNBP dan juga SPAN ya, kan kita tidak tahu ya takdirnya seperti apa. Makanya nanti kita bisa menggunakan jalur SNBT ataupun UMPTKIN. Semuanya berbayar dan juga bisa dikerjakan di univ-univ terdekat rumah teman-teman. Baru ini Pak. Rumahnya di Pucaran. Pucaran. Oke, nanti bisa langsung ke UIN pada Jakarta ya. Enggak sih. Oh, kemana Mbak? Soalnya kalau saya deket kan nanti saya bisa jalan, tapi kan saya pengen naik motor gitu loh Kak. Jadi saya pengennya yang jauh. Argumentasi yang sangat bagus. Baik, terima kasih Mbak. Siapa namanya? Mbak Fadia. Mbak Fadia. Jika ada hadiahnya Kak. Oh, mau ya? Oke, bisa dilanjut lagi Mbak Salwa. Nggak tahu. Kenalan tadi kenalan saya tadi kenalan. Itu ya, jadi kalau itu merupakan gambaran kalau nanti teman udah masuk kuliah. Temennya itu bukan lagi orang tapi laptop, buku ya, kertas tugas, ayam geprek termasuk kan? Ayam geprek betul ya itu. ST. Ya, kenapa kuliah tidak asyik? Ada 5 faktor ya yang sudah dipaparkan oleh saya di PowerPoint. Yang pertama, salah jurusan. Kenapa ini jadi poin pertama? Mbak, salah jurusan Mbak? Mbak, salah jurusan? Apalagi mana itu? Salah jurusan. Jadi mohon untuk mempertimbangkan dengan baik ya jurusan yang akan teman-teman pilih, karena ini nantinya berakibat kepada masa depan teman-teman semuanya. Yang kedua, tidak ada persiapan. Yang dipersiapkan bukan cuma mental, bukan cuma jurusannya, tapi juga finansialnya, kemudian restu orang tua, kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kalian melihat prospek kerja dari jurusan yang akan kalian ambil gitu. Kemudian yang ketiga, jadi mahasiswa kupu-kupu. Apa itu kupu-kupu? Kuliah pulang. Terbang ya Mbak. Kuliah pulang. Sebenarnya tidak salah sih, karena ketika kita mungkin terbebani dengan tugas, mungkin alternatifnya atau caranya itu ya dengan habis kuliah langsung pulang, tepar di kos gitu ya. Habis itu nanti kita bisa recovery energi. Tapi yang jadi permasalahannya itu adalah ketika teman-teman tidak sama sekali bergaul dengan yang lain, begitu antisosial ya. Jadi tolong menghindari ini, karena relasi dan juga koneksi itu sangat penting di bangku perkuliahan untuk mendapatkan teman. Mungkin nanti juga lo kan bisa. Kemudian tidak ada motivasi. Yang mau kuliah dari siapa? Mau kuliah Mbak? Motivasinya apa Mbak kuliah? Biar S1. Biar S1. Gak mau S2? Mau. Kan S1 dulu, Mbak. Oh iya, itu selesai. Jadi memang terkadang motivasi dikatakan kan katanya motivasi tanpa aksi itu hanyalah ilusi, hanyalah halusinasi. Tetapi yang jadi permasalahan di sini itu ialah ketika kita sudah masuk dan terjun ke dunia perkuliahan, tiba-tiba di di babak belur oleh tugas gitu, apa yang harus kita lakukan? Masa kita mau keluar dari kuliahnya? Masa kita mau cuti? Kan nggak mungkin kan? Jadi kita harus mencari cara
membakar semangat kita agar bisa menumbuhkan kembali motivasi yang telah hilang tersebut. Nah, kalau saya sendiri nih, ini sedikit cerita ya. Jadi kalau misalnya saya itu sudah sempat ya, banyak jurnal, banyak tugas-tugas tertulis dan juga lainnya, observasi dan yang lainnya. Itu cara saya untuk kembali semangat menjalani perkuliahan itu dengan membuka album-album lama saya. Jadi ada foto keluarga, foto teman, sahabat, dan yang lainnya. Dan entah kenapa ketika saya melihat itu tuh rasanya saya kembali bersemangat gitu. Oh iya, ada orang tua yang harus dibanggakan, ada teman-teman yang dahulunya support kepada saya gitu. Jadi saya juga harus memberikan impact yang setimpal kepada mereka agar mereka merasa bangga pernah tahu saya, kenal dengan saya begitu ya. Jadi penting sekali ini adanya motivasi. Kemudian yang terakhir, kuliah itu berat. Siapa di sini yang punya mindset seperti itu? Kuliah itu berat, Mbak? Iya, Mbak. Kira-kira berat? Apa nggak tahu? Berat. Berat, nggak tahu berat. Oh nggak tahu ya? Dikira-kira aja. Dikira-kira aja. Berat ya? Apa yang membuat berat? Banyak berat. FSC sih nggak berat. Tugasnya, uangnya, ditransfer orang tua telat ya, kurang. Oh, baik. Jadi kalau ya ini mindset yang negatif seperti itu harus dihilangkan, oke? Harus dihilangkan ya, karena memang kita harus memberikan afirmasi yang positif kepada diri sendiri gitu. Agar apa? Agar kita tidak kepikiran, tidak menambah tekanan juga dalam diri kita, gitu ya. Oke, lanjut Mbak, saling dia berikutnya. Jangan sampai salah pasangan. Tapi di situ bukan jangan sampai salah pasangan ya, jangan sampai salah jurusan. Ini muka siapa ini kira-kira nih? Kajana. Antiodiza. Oh, itu aku yang lain. Ya. Ada yang cat lover di sini? Saya. Oke, jadi tolong ya jangan sampai salah jurusan karena ini merupakan bagian atau elemen yang paling penting ketika kita mau masuk kuliah. Pastikan memilih jurusan yang benar. Lanjut Mbak. Oke, saya tidak berbicara kata-kata saja ya, tapi ada buktinya. Bisa dibaca. Menurut ahli educational psychologist dari Integrity Development Flexibility, Irene Guntur menyebutkan bahwa sebanyak 87% mahasiswa di Indonesia salah jurusan. Ini survei di tahun 2024. Masih dekat ya, sekarang kan 2020? Betul ya? Oke, ini siapa ini kan cowoknya? Jangan sampai salah jurusan. Kenapa? Kira-kira mahasiswa bisa salah jurusan? Ikut teman. Ya, ikut-ikut teman. Takut gak dapet teman. Siapa yang kayak itu di sini? Saya. Masuk dan satu sudah kelatan karena gak dapet teman. Saya. Oke, tolong juga ini harus dihindari ya, karena kalian itu bisa berbaur, bisa berinteraksi. Misalnya nih, ketika kalian menjadi anak yang introvert ya, seperti Mbak ini. Introvert ini. Saya kayak Ya, semangat ya Mbak. Nanti kalau kuliah Mbak bisa berinteraksi dengan siapapun, bisa berbaur dengan siapapun, bisa mencari teman sejawat begitu ya. Baik dari satu jurusan maupun lintas jurusan. Siapa tahu nanti jadi PDKT gitu. Oh iya, ya. Baik, yang kedua kurang riset jurusan. Ini juga paling penting ya. Kalau kita mau masuk tadris bahasa Indonesia, tapi yang di riset itu pendidikan bahasa Inggris, kan tidak relevan. Tidak relevan ya. Jadi tolong banyak-banyakin juga riset tentang misalnya mau ke perkuliahan Mbak. Saya mau ke tadris bahasa Indonesia. Sama ya. Jangan-jangan inspirasi kamu ya? Iya, kemudian jadi nanti mbaknya bisa mulai riset tentang tadris bahasa Indonesia seperti apa, mata kuliah seperti apa, kemudian nanti juga prospek kerja seperti apa. Tidak hanya jadi guru ya Pak nantinya, bisa jadi yang lainnya juga. Jadi semangat. Oh iya boleh nanti saya kasih ya. Oke baik, terima kasih. Yang selanjutnya ada jurusan versus beasiswa. Nah terkadang teman-teman di beasiswa itu tidak ada apa ya namanya istilahnya, tidak semua jurusan itu menghadirkan atau bisa diterima oleh beasiswa. Misalnya nih dulu itu saya ya
dikabari lewat email dari Telkom Purwokerto itu menerima saya diterima di dalam undangan di Telkom Purwokerto, tetapi di jurusan yang tidak saya minati. Kalau Telkom itu kan jurusannya seperti informatika, komputer, begitu kan. Padahal tuh beasiswanya sampai 50% selama 3 semester. Tapi saya telah mentah-mentah karena memang itu tidak sesuai dengan passion saya, itu tidak saya minati gitu loh. Kemudian seminggunya sekolah dari Cirebon itu yang kalau tidak salah itu juga mengirimkan email ya kepada saya, tapi lagi-lagi di jurusan yang sama di komputer, yang mana saya juga tidak minat dengan itu karena saya cinta dengan bahasa. Masya Allah. Mbak boleh minta tolong ini dicampur saja ya, tidak apa-apa. Ya baik, terima kasih. Kemudian terlalu banyak saran. Sebenarnya saran itu juga kita perlu ya untuk membuat pertimbangan-pertimbangan ketika kita akan menentukan perkuliahan, bisa lewat guru, orang tua. Sudah minta saran ke siapa aja Mbak? Ke Anas. Ke Anas? Ya. Ke Anas itu siapa Mbak? Pacarnya. Bukan. Anas itu. Oh, ketua OSIS ya? Ya. Oh iya, ketua OSIS. Baik, terima kasih. Mungkin ada hubungan-hubungan tertentu ya. Waduh. Kalau banyak saran ya, jadi sebisa mungkin kita juga harus memiliki prinsip kepada diri sendiri dan juga menanamkan bahwa kita harus tanggung jawab dengan pilihan kita gitu loh. Jadi mau sebanyak apapun pilihan-pilihan ataupun saran-saran yang diberikan oleh semua orang itu bermuara kepada prinsip kita sendiri gitu. Baik, untuk lanjut. Oke. Salah jurusan sama dengan fatal karena ini mengakibatkan meningkatkan angka pengangguran dan juga menambah tekanan selama masa perkuliahan. Bisa dibayangkan nggak kalau misalnya teman-teman itu nanti salah jurusan terus ya kalau untuk overthinking, besok mata kuliah apa lagi ya, besok mau ngapain lagi ya, kan itu menambah beban juga ya selama masa perkuliahan, apalagi 4 tahun. Jangan sampai 4 tahun itu dibuat sia-sia dengan overthinking setiap malamnya. Astagfirullahaladzim. Baik. Nah, selanjutnya nih di materi yang terakhir. Selanjutnya, saya juga akan memberikan beberapa tips buat kalian nih camaba agar nantinya bisa lancar menghadapi dunia perkuliahan yang sangat kejam. Enggak deh, enggak kejam deh. Seru banget. Sudah mesti tahu. Yang nggak jadi diandep ucapan ini. Yang pertama, pelajari dan ikuti seluruh aturan kampus. Ada baiknya jangan deh kalian tuh sok-sokan jadi mahasiswa baru ya. Jangan gaya-gayaan, jangan menyepelekan semua aturan yang ada di perkuliahan gitu. Tolong ikuti saja, cermati, pahami dan juga laksanakan aturannya gitu. Yang kedua, mulai ubah mindset. Kita sudah bukan siswa lagi nantinya, tapi adalah mahasiswa, maha dari siswa. Jadi tolong ubah mindsetnya, jangan seperti kita itu sebagai mahasiswa kelas 10, kelas 11, kelas 12, tolong diubah pola pikirnya gitu ya. Yang ketiga, temukan gaya belajar. Siapa tadi yang gaya belajarnya itu SKS? Sistem kebut semalam. Anda. Semuanya ya teman-teman. Jangan sistem kebut semalam. Mungkin teman-teman juga pernah lihat ya di reels IG kalau ada orang tuh yang belajar pakai lilin, tapi masih panjang udah dikipas-kipasin biar mati gitu. Es batu. Iya, es batu belum cair udah dicairin gitu kan. Itu kan berarti menurut mereka juga itu bukan merupakan metode yang efektif. Jadi kalian bisa mengenali diri sendiri dengan cara menentukan gaya belajar yang efektif gitu. Selanjutnya, tingkatkan kemampuan mencatat. Kalau di TBIC kita ada mata kuliah menulis ya sama menyimak. Jadi kita bisa meningkatkan kemampuan mencatat kita. Karena teman-teman, dosen dan guru itu berbeda. Jadi kadang-kadang tuh ada yang ditulis, ada yang enggak, dan kita harus fokus gitu loh. Barangkali ucapan-ucapan dosen itu ada yang menjadi penting nantinya selama 1 semester ke depan gitu. Jadi kita bisa mempersiapkan itu dan dengan meningkatkan kemampuan mencatat kita. Selanjutnya, bergaul dan luaskan pertemanan. Jangan introvert, jangan antisosial. Kalau jadi maba harus sok kenal, sok dekat. Oke, seperti saya tuh dulu ya, juga sebagai mahasiswa rantau, itu dulu saya juga tidak memiliki teman dan kemudian saya mengecat salah satu orang, namanya itu Laura Safitri. Nah, dia itu tiba-tiba chat saya menanyakan, kamu dulu sekolah di mana? Kamu dulu apa jurusannya gitu. Nah, kemudian tiba-tiba
Pas saya lagi galau gitu ya. Itu kenapa ya? Belakang. Apa ya? Kemudian yang keenam, melek informasi dan juga teknologi. Tambahan untuk literasi. Kalau kalian menggunakan informasi, teknologi tanpa juga meningkatkan literasi, itu juga akan jadi satu tantangan ya bagi mahasiswa, karena kita sebagai mahasiswa harus kritis dalam pemikiran dan juga dalam perbuatannya. Gunakan teknologi dengan benar dan juga carilah informasi dengan akurat dan jangan termakan oleh berita. Kemudian manajemen waktu, ini juga tadi sudah disampaikan ya di awal. Yang ke-8, pelajari mata kuliah di jurusan juga tadi sudah disampaikan. Kemudian optimis, jangan menyerah, jangan kecewa, jangan putus asa, terus untuk bersemangat, terus untuk yakin pada diri sendiri bahwa kita bisa, kita mampu, dan juga kita akan menjadi orang-orang yang hebat gitu. Yang terakhir, berikan butterfly hug kepada diri sendiri, berikan afirmasi yang positif, dan juga berikan sedikit penyemangat kepada diri sendiri agar sembuh dari luka-luka lama dengan mengatakan saya bisa melewati. Baik, mungkin itu ya materi dari saya. Kalian pernah ini gak sih tebak-tebakan gambar? Pernah ya? Coba Mbak operator. Oke, satu deh. Yuk. Ini apa nih? Ya. Ayo Mbak. Oke, betul ya. Yang kedua, apa ini? Tuang air. Hah? Tuang air. Tuang air, betul sekali. Oke, yang ketiga. Terakhir. Operator. Oke, itu tuh ya semuanya. Baik, kalau aktif sih. Oke, baik. Ini ya. Kutipan untuk penutup hari ini. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan, menyimak, dan juga itu. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Saya kembalikan kepada Fitri. Baik, terima kasih kepada pemateri karena sudah menyampaikan materinya berikut. Tadi disampaikan tentang kuliah agar lancar gimana, habis itu terkait sama jurusan, istilah kuliah, kampus. Nah, dari yang disampaikan tadi, kira-kira dari teman-teman ini apakah ada pertanyaan? Saya. Baik, sepertinya ada 3 penanya. Silakan. Bisa langsung dari Mbak yang itu tengah. Kamu dong. Silakan Kak, kenalan dulu Kak. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Kak Nida. Ya. Sudah perkenalkan, saya Putri Aditya, saya dari kelas 12 IPA 5. Ini bertanya kan tadi terkait lulusannya udah dikasih tahu dunia perkuliahan itu seperti apa, terutama kesibukannya itu ya. Banyak tugas. Saya melihat kakak saya dulu juga seperti itu, hampir tiap malam begadang, apalagi kalau pepet deadline. Itu pasti kerja semalam ya. Nah, Iya. oke. Baik. Oke, belum. Oh, belum ya, silakan. Oke, nah, itu gimana ya caranya biar kakak tuh ngadepin melawan rasa malas? Itu ada tips and trick gak? Biar buat deh kalau misalnya kita banyak tugas tuh nggak malas gitu, nggak pepet deadline kerjanya gitu sih. Untuk mengatasi rasa malas ya. Ya. Ini langsung jawab ya. Sebentar. Ya, kalau untuk mengatasi rasa malas, saya itu biasanya mempertimbangkan terlebih dahulu. Malas itu karena apa? Apakah karena banyak tugas ataukah karena kita kebanyakan rebahan? Kalau kebanyakan rebahan itu biasanya saya dengan scroll terlebih dahulu sampai tangan saya nih merasa kram dan juga merasa capek gitu loh. Sehingga nantinya saya juga sadar dengan sendirinya gitu loh. Yang kedua, ketika malas itu karena banyak tugas, saya malah tidak menghindarinya, tapi menikmati rasa malas itu sampai nantinya saya merasa puas, kemudian saya bisa mengerjakan tugas dengan tenang. Seperti itu, Mbak Putri. Oke, terima kasih Kak. Oke. Ada suratnya nggak? Ada. Ya, mungkin dari moderator bisa. Oh iya, mana? Itu di situ. Nanti sekarang nanti barang Di tempat saja, di tempat saja. Itu ambil sendiri atau barang aja nanti. sama itu buku tuh. Itu buku
nama saya Berliani. Oke, Mbak Berliani. Iya, Berliani Lestari nama saya. Di sini Kak, ini kan saya sebenarnya orangnya itu kan pendiam banget ya, benar-benar pendiam, introvert gitu. Nah itu sebelum tadi kan Mbak Siti juga menjelaskan mencari teman yang baik itu seperti Laura Saputi tadi loh Mbak. Nah itu mungkin di balik perkataannya juga memiliki sifat yang sangat solehah gitu ya, untuk makan dulu gitu. Nah, sombong ya. Pertanyaan saya, sebenarnya saya juga mau kuliah, tapi takut ya punya teman. Nah, karena saya dari TK itu kan RA, MI, terus selanjutnya yang Ya, baik, terima kasih Mbak Berliani. Ya, Lestari. Oke, Lestari. Baik, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Bahwasanya rasa takut, rasa gelisah itu wajar ya kalau misalnya kita tidak punya teman, karena pada dasarnya juga kan kita masuk ke lingkungan yang baru begitu. Tapi di sini tuh Mbak Berliani juga harus memiliki sebuah prinsip kalau jangan antisosial, tadi ya, jangan merasa introvert, jangan merasa akan dikucilkan. Ya pokoknya sok kenal, sok dekat lah dia di kampus. Pas PPKMB itu silakan kenalan dengan teman sampingnya, catat nomor WA-nya, kirim pesan gitu ya. Barangkali kan nanti jadi bestie begitu Mbak. Dan kemudian percakapan yang bisa dimulai itu bisa dengan basa-basi atau juga mengobrol tentang jurusan dan yang lainnya. Pokoknya cari topik pembicaraan Mbak. Dan jangan merasa ya Mbak itu tidak akan memiliki teman, karena ketika Mbak masuk di lingkungan yang baru pastinya akan ada satu atau dua orang teman pun yang nantinya bakal mengajak berbicara ataupun mengajak diskusi gitu. Apalagi kan UGM ya Mbak, Iya. literasinya tinggi gitu. Ya. Baik, terima kasih Mbak. Oke, terima kasih kembali Mbak Bek. Untuk hadiahnya. Makasih Kak. Iya. Oke, dikarenakan terbatasnya waktu, jadi disudahi saja ya. Materi kali ini kita sudahi. Seperti kata pepatah, setia terhadap prinsip, terhadap proses. Mungkin itu saja dari saya, moderator dan pemateri. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, mari kita beri tepuk tangan yang meriah kepada kami sampaikan terima kasih kepada Saudari Siti Khadijah selaku pembicara pada kesempatan kali ini. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Tifwal Adisha Ertani yang telah memandu jalannya penyampaian materi pada bincang alumni kali ini. Acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat yang akan diberikan oleh Ibu Isnaini Nurul Firdaus MPD selaku Kepala Sekolah MAN 1 Surakarta. Kepadanya disilakan. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu pembacaan puisi berantai oleh tim puisi MAN 1 Surakarta. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas kami dari Sekolah 1 Surakarta dengan menggunakan saya Amelia dari 1053 dan rekan saya
saya Fani dari 10 MIPA 2. Hai Fani. Dan saya Anastasia dari Menampilkan puisi berata ya, mohon disaksikan. Hidupku amatlah sejahtera. Bagaimana tidak, para rakyat jelata tidak tahu aku telah merampas harta mereka. Kuhabiskan semua uang untuk membeli. Cabe-cabean segar adalah satu bahan buat pecel yang asoy. Cabe-cabean akan aku ulang bersama dengan kacang. Akan harta rakyatku, itulah profesiku yang sesungguhnya. Tidak perlu susah-susah untuk bekerja keras. Tinggal aku suruh saja mereka untuk membayar pajak yang tinggi. Lalu akan aku gunakan untuk bersenang-senang. Jika ada yang mulai mencium aksi burukku, aku beri saja mereka dengan Pecelku, aku aduk dengan sepenuh hati agar bumbu dan sayuran tercampur dengan sempurna. Aku yakin semua orang pasti menyukai pecel buatanku. Agar pecelku disukai banyak orang, aku akan menggunakan resep rahasiaku, yaitu aku masukkan sedikit racun. Kamu sayangi aku, kamu duniaku. Dan kamu ucapkan semua janji asam manis itu. Kamu tak pernah diganggu, tertawa aku larut dalam setiap kata cinta. Setiap aku melihatkan wajahmu, selalu saja teringat pada sesuatu. Ya, manyunmu itu. Karena kamu sangat miris benar. uang recehan. Aku sangat suka dengan uang recehan. Karena dengan uang itu aku bisa mengasihi mereka-mereka yang aku anggap tidak berguna. Aku juga suka dengan uang dolar. Aku bisa menggunakan uang itu untuk pergi ke luar negeri sesuka hatiku. Korea, Jepang, Amerika Serikat, bahkan Australia. Aku bisa mengunjungi semua benua-benua yang aku sukai. Aku membenci orang yang suka mengatur-ngatur jalan. Jika ada orang yang berhak untuk mengatur hidupku, aku akan ulek-ulek menggunakan cobek andalanku. Setelah resep rahasia yang aku masukkan, aku ulek bumbu dan juga sayuran hingga menjadi pecel yang sangat endemita dengan haus pisan beraya. Aku tidak ingin mengecewakan para pelangganku, maka pecel itu akan Ku kenang selalu dalam hidup. Yang aku cinta, namun apalah kayak aku tidak butiran debu yang membuat lupa. Oh, salah, kau adalah sebuah kenangan yang telah melukai hatiku. Aku hanya bisa bekerja keras membanting tulang. Lupakanlah, aku tidak perlu bekerja keras untuk membanting tulang. Bagiku, untuk mendapatkan uang sangatlah gampang. Cukup dengan mengelabui para petugas pajak, hakim, polisi yang sekiranya dapat merusak rencanaku. Akan aku beri mereka uang receh, uang sisa dari bulan-bulanku. Jika aku merasa bosan, uang itu akan aku berikan juga kecubung versi lain. Apabila aku melihat orang yang sedang kelaparan, aku akan membuatkan pecel dengan jurus yang jauh. Lalu pecel yang sudah aku buat akan aku berikan kepada mereka yang kelaparan. Lihat para pejabat itu, mereka seharusnya menjadi yang peduli, tetapi malah pura-pura tuli dan juga buta. Sedangkan mereka hanya bisa bersedih dan mengelak indus untuk menerima sebuah kenyataan karena kamu telah menghancurkan perasaan kamu bagai cangkir yang dilempar hingga hancur berkeping-keping. Begitu teksnya memakai untuk berbelanja, membeli semua barang yang menurutku bagus jika aku pakai. Berapapun harganya, aku pasti sanggup membeli barang itu. Karena uangku jumlahnya triliunan, uang itu akan aku tambahkan cabai merah yang sangat mahal harganya. Tahu apa pemerintah tentang uang pecel? Hah? Mereka hanya bisa mengubah harga seenaknya. Bahan untuk pecelku pun berkurang karena harga cabai
semalaman mengingat pacarku pergi meninggal sekaligus dengan laki-laki bersorban sebelum keluargaku kekurangan bapakku baru ditinggalkan dan ibuku hanya Elsie saja. Aku marah, ingin sekali menyasarku. Aku ingin membunuh. Para rakyatku yang malah, setialah kalian untuk membayar pajak. Jika telah bayar, dendamu akan menumpuk. Maka kayalah aku. Bahagialah diriku, wahai rakyatku. Semoga harimu selalu menyenangkan. Warnailah harimu dengan kesedihan. Sungguh, aku kasihan kepada Pecel-pecelku yang sangat malam karena harga cabai merah yang melonjak, harga pecelku pun ikut naik. Aku kasihan dengan pelangganku, tidak dapat menikmati pecelku yang sangat nikmat ini. Kasihan sekali diriku, bapakku, dan juga anak-anak tercintaku. Cabai meningkat karena pemerintah yang tidak jujur dengan rakyatnya, yang senang makan uang rakyat dan menghilangkan kebahagiaan para Koruptor. Gara-gara dia aku jadi putus cinta. Maka aku untuk sengsara dan menderita. Dasar kamu koruptor. dasar rakyat dulu masih saja kalian menuntut. Berani sekali menuduhku mencuri uang rakyat. Ada-ada saja kelakuan kalian. Aku tidak berani untuk menuntut balik karena aku kasihan pada rakyat. Aku hanya perlu mencuri cabai milik tetangga. Sekali akan aku ambil cabai di belakang rumah tetanggaku. Aku sudah tidak punya cara lagi untuk bertahan hidup dengan keluargaku. Aku sangat benci dengan koruptor. Aku benci. Mantan pacarku, aku sungguh mencintaimu dan juga mencintai ibu. Apalagi adik perempuan itu. Aku sangat suka. Koruptor. Aku sungguh membencinya. Sangat benci dengan yang namanya koruptor. Enyahlah. Mantan pacarku, sungguhlah aku sampai kaya raya. Akan kutanya McLaren wangi warna apa. Meskipun begitu, untuk dijandamu. wahai rakyat jelata dan jelita, tetaplah untuk menderita. Demikian penampilan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan atas pembacaan visi berantai yang sangat memukau dari tim visi MAN 1. Hadirin yang kami hormati, acara yang terakhir yaitu penuh. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Saya Ahmad Ma'ruf Anas selaku pembawa acara mewakili panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam pelaksanaan bincang ini masih terdapat banyak kekurangan. Yogyakarta jadi tetap. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kali ini Senin 28 April 2025. Acara bincang alumni dengan tema Siap Lulus, Siap Menyambut Masa Depan telah sampai di penghujungnya. Suasana di aula terasa hangat dan penuh inspirasi. Saat ini saya sedang berada di tengah-tengah para siswa MAN 1 Surakarta yang nampak sangat antusias mengikuti jalannya acara. Baik, sekarang saya sudah bersama dengan Kepala Sekolah MAN 1 Surakarta dan salah satu siswa MAN 1 Surakarta yang akan berbagi kesan mereka. Ibu Firda, bagaimana pendapat Ibu tentang acara hari ini? Alhamdulillah ya, acara hari ini berjalan dengan sangat baik dan berkelanjutan. Kami melihat antusiasme dari para siswa-siswi dan juga kesediaan alumni untuk berbagi pengalaman
Semoga apa yang telah disampaikan hari ini dapat menjadi bekal yang bermanfaat bagi para siswa dan siswi dalam meraih cita-cita. Adakah pesan yang ingin disampaikan untuk acara hari ini? Ada. Kami berharap semoga silaturahmi antara alumni dan juga sekolah akan terus terjaga dan stabil. Dukungan dari para alumni tentu akan sangat berarti bagi Satu Surakarta dan juga pertemuan potensi para siswa. Baik, terima kasih Ibu. Sekarang saya sedang bersama dengan salah satu siswa Satu Surakarta. Rizka, bagaimana pendapat kamu tentang acara hari ini? Tentunya saya sangat bersyukur sekali menjadi bagian dari Satu Surakarta, dan saya sangat terinspirasi dengan alumni yang hadir, yakni Mbak Siti Khadijah tadi. Saya bisa merasakan semangat yang ada dalam dirinya, sehingga saya bisa termotivasi ke depannya untuk kuliah. Apa harapan kamu ke depannya tentang acara seperti ini? Itu harapan saya, kedepannya sekolah terus melaksanakan acara bincang alumni seperti ini tanpa silaturahmi. Baik, terima kasih. Pemirsa, acara bincang alumni di Satu Surakarta hari ini menjadi ruang inspirasi bagi para siswa. Kehadiran alumni memberi gambaran nyata tentang masa depan yang harus mereka tempuh. Saya Salwa melaporkan langsung dari Satu Surakarta. Kembali ke studio.